Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rekan dan rekanita Ibnu IPNU se-anak cabang Baron yang sangat kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima dari bulan Ramadan kita, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna sampai akhir bulan. Allahumma amin. Shalawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, khususnya kelak di hari kiamat. Selanjutnya, rekan dan rekanita yang sangat kami banggakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan kita. Yang pertama, sebagai generasi muda yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tentu kita harus mampu memaknai Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa begitu? Karena kita sebagai generasi muda, tentu kita nanti menjadi tumpuan bagi sesepuh kita untuk menggantikan beliau-beliau pada saatnya di hari kemudian. Oleh karena itu, maka kita perlu mempersiapkan diri dengan membekali diri kita dengan berbagai ilmu, baik umum maupun agama, terutama skill kerohanisasian, sehingga nanti kita akan mampu merealisasikan cita-cita muassis Nahdlatul Ulama di masa-masa yang akan datang. Khusus di bulan Ramadan ini kita perlu menyadarkan diri kita bahwa menurut Imam Ghazali, terutama bagi generasi muda, bahwa kita itu sebenarnya punya waktu-waktu yang harus kita pikirkan. Menurut beliau, alal aqili antakuna lahu sa'atun. Bagi orang yang berakal atau orang yang mau menggunakan akalnya, maka seharusnya kita memiliki waktu-waktu yang khusus. Minimal ada 4 waktu yang harus kita khususkan. Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbahu. Saat atau waktu-waktu di mana kita bermunajat, mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang punya relevansi tinggi pada saat ini dengan bulan Ramadan. Maka momentum Ramadan ini mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya mengisi dengan amaliyah-amaliyah yang memiliki nilai tinggi untuk mendapatkan ridho, maunah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau katakanlah memiliki pahala yang tinggi kalau kita laksanakan, yaitu dengan berpijak pada sa'atun yunaji fiha rabbahu, bahwa kita harus punya waktu khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan inilah bagi kita untuk memperbanyak atau mengumpulkan amal-amal kebaikan. Nah, salah satu yang bisa kita raih di bulan Ramadan antara lain adalah dengan berpacu mencari Lailatul Qadar. Karena ini sudah secara jelas disampaikan di dalam Al-Quran, di surat Al-Qadar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, ini salah satu atau beberapa ayat yang terkait dengan
Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar itu bisa kita raih? Di dalam beberapa keterangan kitab kita dapati bahwa ada beberapa tanda Lailatul Qadar. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah, menurut riwayat Siti Aisyah, bahwa Rasulullah itu setiap 10 hari terakhir dari Ramadan senantiasa meningkatkan ibadah-ibadahnya. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah itu sudah dijamin atau maksum oleh Allah bahwa dia nanti akan dijamin surga, tetapi beliau meningkatkan amal ibadahnya di akhir-akhir bulan Ramadan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita juga sebagai umatnya sebisa mungkin untuk menderek tindak lambai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam keterangan yang lain juga ada beberapa yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan. Malam-malam ganjil berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini hanya perkiraan atau perakiraan yang tentu karena ayatnya berbunyi Lailatun hanya satu malam, berarti kita mencari malam yang mana yang kira-kira itu bisa atau tepat pada turunnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu maka daripada kita menunggu-nunggu, mencari-cari, ya sebaiknya kita setiap malamnya di dalam bulan suci Ramadan kita gunakan untuk beribadah semaksimal mungkin agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Tanda-tanda yang lain misalnya juga akan kita dapati dalam keterangan bahwa di malam itu nanti seluruh alam raya akan berhenti bergerak. Angin berhenti bergerak, bahkan pepohonan akan juga merunduk, binatang-binatang juga berhenti berkegiatan, binatang malam terutama, dan ada nuansa-nuansa syahdu di dalam malam itu. Ini salah satu tanda dari Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan itu semuanya? Ya, agar kita tidak kecolongan atau kita tidak tertinggal oleh Lailatul Qadar, ya setiap malam kita akan berjaga seperti itu, karena memang malam-malam Ramadan kata Rasulullah, "Qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat malam atau ibadah-ibadah di malam Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya sebelum ataupun sesudahnya Ramadan. Nah, ini bagian dari berkah bulan suci Ramadan. Selanjutnya terkait dengan keberadaan kita sebagai generasi muda, harapan dari sesepuh kita semuanya bahwa kalau tadi saya sampaikan sebaiknya bagi orang yang berakal memiliki waktu-waktu khusus, minimal ada 4 yang saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ini akan kita gunakan semaksimal mungkin selama bulan Ramadan. Yang kedua adalah sa'atun yuhasabu fihi nafsahu. Saat-saat bermuhasabah, berhitung, introspeksi. Ini bagi generasi muda, Nahdlatul Ulama terutama, kita harus punya saat-saat itu atau waktu-waktu itu untuk muhasabah, berhitung. Selama ini kita sudah berbuat apa? Selama ini sudah, kalau kita perbandingkan kira-kira yang baik dengan yang jelek itu banyak yang mana, bisa ditimbang-timbang dengan menggunakan waktu itu. Jadi ya sa'atun yuhasabu fihi nafsahu atau fiha nafsahu, jadi berhitung. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya dengan takarrub itu. Selama kita takarrub yunaji fiha rabbahu, kita juga bisa sambil
berhitung itu introspeksi. Karena memang kegiatan-kegiatan kita kadang-kadang menyita waktu kita sehingga kita tidak memiliki waktu untuk muhasabah. Larut dengan dunia, larut dengan kesenangan duniawi, larut dengan nafsu kita sehingga kita lupa untuk berhitung seperti apa kita posisinya sekarang kalau mau kita bandingkan antara kebaikan dan keburukan yang kita miliki. Dan waktu yang lainnya adalah kita juga harus punya waktu khusus atau meluangkan waktu di 24 jam itu membagi lagi untuk sa'atun yatafakkaru fi sun'illahi ta'ala. Waktu-waktu dimana kita gunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Kita sering punya kegiatan menikmati alam raya, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa alam raya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ke gunung misalnya begitu indahnya puncak gunung, ke pantai begitu indahnya gelombang air laut. Tetapi kita tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan itu semuanya. Nah, ini kita juga harus punya waktu-waktu untuk memikirkan itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 waktu yang terakhir yaitu waktun sa'atun yahlu fiha li hayatihi. Kita memang diberikan kesempatan oleh Allah di waktu-waktu yang kita miliki selama 24 jam itu untuk sekedar relaksasi, melepaskan kepenatan, atau bisa kita wujudkan dalam bentuk rekreasi meskipun itu tidak harus keluar rumah, karena rekreasi itu bisa kita ciptakan di rumah kita masing-masing, berkumpul dengan keluarga seperti posisi kita saat ini karena kita sedang dalam kondisi virus corona. Kita tidak boleh atau disarankan untuk tidak keluar rumah, maka itu bisa kita manfaatkan untuk yahlu fiha li hayatihi. Waktu-waktu di mana kita memanjakan diri kita baik fisik maupun mental untuk bersenang-senang, sehingga kita bisa mendapati pikiran, bisa mendapati tubuh yang fresh kembali untuk kita gunakan lagi dalam rangka beribadah atau introspeksi atau berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Oleh karena itu maka bagi kita sekali lagi momentum Ramadan ini baik sekali bagi kita untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, bahwa alal aqili an takuna lahu sa'atun. Bagi orang yang berakal, bagi orang seperti pepatah kita atau apa istilahnya jargon kita, jargon Ibnu BPN kan berilmu, belajar, berjuang, dan bertakwa. Nah, ini semuanya bisa kita wujudkan dengan kegiatan mencari Lailatul Qadar tadi. Sekali lagi, monggo kita untuk berlomba mencari Lailatul Qadar, tidak harus di 10 terakhir, tetapi sejak awal, sejak dini selama bulan Ramadan kita senantiasa malam-malam kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.